Bayangkan sebuah skenario, seseorang yang sangat Anda hargai tiba-tiba mengkhianati Anda. Mereka menyakiti Anda, merendahkan Anda, dan kemudian berjalan pergi seolah-olah Anda tidak pernah memiliki arti apapun dalam hidup mereka. Apa reaksi pertama Anda? 99% pria akan langsung bereaksi. Mereka akan marah, mengirim pesan panjang lebar, menuntut penjelasan, atau bahkan memohon agar orang tersebut kembali. Itu adalah kelemahan yang sangat bisa diprediksi. Namun, hari ini Anda akan mempelajari sebuah paradoks yang aneh, sebuah kebenaran psikologis yang disembunyikan dari masyarakat umum. Jika Anda ingin seseorang yang menyakiti Anda tidak pernah bisa mengabaikan Anda lagi, Anda tidak boleh mengejar mereka. Anda harus melakukan kebalikannya dengan tingkat disiplin yang menakutkan. Ini bukan tentang permainan pikiran murahan. Ini adalah tentang menguasai seni ketahanan mental tingkat tinggi. Sebuah rahasia yang hanya dipahami oleh para pria dengan mentalitas baja. Sebelum kita membedah taktik demi taktik, saya punya satu tantangan untuk Anda. Tulis di kolom komentar saat ini juga. Saya mengendalikan pikiran saya, bukan orang lain. Mari kita lihat berapa banyak dari Anda yang benar-benar siap untuk evolusi ini. Dunia modern telah menciptakan generasi pria yang sangat rapuh secara emosional. Kita hidup di era di mana validasi digital dan perhatian dari orang lain seolah menjadi oksigen. Ketika seorang pria diabaikan atau disakiti, egonya hancur. Dia merasa kehilangan kendali. Mengapa ini terjadi? Karena sejak kecil, kita diajarkan bahwa untuk memperbaiki suatu masalah, kita harus menghadapinya secara langsung. Kita diajarkan untuk berkomunikasi, mencari titik temu, dan meminta maaf atau menuntut permintaan maaf. Namun, dalam dinamika kekuasaan dan manipulasi psikologis, aturan itu tidak berlaku. Ketika seseorang dengan sengaja menyakiti Anda, mereka sudah menempatkan diri mereka di atas Anda dalam hierarki imajiner mereka. Mereka mengharapkan Anda bereaksi. Reaksi Anda adalah bukti bahwa mereka memiliki kekuatan atas Anda. Disinilah letak masalah terbesarnya. Setiap tetes air mata, setiap pesan penuh amarah, setiap usaha untuk membuktikan bahwa Anda benar, hanyalah memberi makan ego mereka. Anda secara sukarela menyerahkan mahkota Anda kepada orang yang baru saja menusuk Anda dari belakang. Stoikisme modern mengajarkan hal yang sama sekali berbeda. Filosofi ini tidak meminta Anda untuk menekan emosi atau berpura-pura tidak sakit. Rasa sakit itu nyata, pengkhianatan itu nyata, tetapi respons Anda terhadap rasa sakit itu adalah pilihan. Hari ini, kita tidak akan membahas teori kuno. Kita akan membahas taktik bertahan hidup dan mendominasi di dunia modern. Kita akan membahas bagaimana mengubah rasa sakit Anda menjadi sebuah tembok es yang begitu dingin dan memantulkan, sehingga siapapun yang mencoba menyakiti Anda akan membeku oleh pantulan tindakan mereka sendiri. Mari kita mulai dengan memahami ilusi balas dendam. Sebagian besar pria percaya bahwa untuk mengembalikan harga diri, mereka harus menghancurkan orang yang menyakiti mereka. Mereka merencanakan skenario di kepala mereka, memikirkan kata-kata paling tajam, atau mencoba membuat orang tersebut cemburu. Ini adalah jebakan psikologis yang sangat fatal. Mengapa? Karena balas dendam membutuhkan fokus. Balas dendam membutuhkan waktu, energi, dan dedikasi. Saat Anda mencoba membalas dendam, Anda secara paradoks sedang menjadikan orang yang menyakiti Anda sebagai pusat tata surya Anda. Anda masih mengitari mereka. Mereka masih mengendalikan jadwal emosional Anda. Inilah yang membedakan pria kuat dari yang lemah. Pria yang memahami stoikisme tahu bahwa menyimpan dendam sama seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Itu adalah metafora yang klise namun sangat akurat. Alih-alih merencanakan serangan balik, Anda harus memutus aliran energi secara total. Anda harus mencabut kabel kekuasaan mereka. Ketika Anda menolak untuk bermain dalam permainan balas dendam mereka,
Anda merampas satu hal yang paling mereka inginkan, relevansi. Tanpa reaksi Anda, tindakan mereka yang menyakitkan menjadi hampa. Mereka melempar batu ke lautan, dan alih-alih ombak, mereka tidak mendapatkan apa-apa selain keheningan yang menelan batu itu tanpa jejak. Kekuatan ketidakhadiran adalah senjata berikutnya di gudang senjata Anda. Di dunia yang serba terhubung ini, setiap orang menuntut akses instan. Jika seseorang menyakiti Anda, mereka secara diam-diam menunggu notifikasi dari Anda. Mereka menunggu pesan kemarahan atau panggilan telepon tengah malam. Ketidakhadiran Anda adalah anomali yang akan menghancurkan ekspektasi mereka. Anda tidak memblokir mereka karena marah. Anda menghilang karena mereka tidak lagi layak mendapatkan akses ke ruang lingkup realitas Anda. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah bank eksklusif. Seseorang baru saja melakukan penipuan di bank Anda. Apakah Anda akan menelepon mereka setiap hari untuk marah-marah? Tidak. Anda menutup akun mereka secara permanen. Anda membekukan aset mereka. Ketidakhadiran Anda bukan sekadar tindakan diam, melainkan proklamasi tanpa kata bahwa nilai Anda terlalu tinggi untuk dihabiskan pada hal yang tidak berguna. Ketika mereka menyadari bahwa tidak ada respon, rasa penasaran akan mulai tumbuh menggantikan rasa superioritas mereka. Mereka akan mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak hancur? Mengapa dia tidak mengejarku? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi siksaan psikologis yang perlahan menggerogoti pikiran mereka sendiri. Keheningan Anda jauh lebih memekakkan telinga daripada teriakan paling keras sekalipun. Langkah logis selanjutnya adalah menggeser pusat gravitasi. Ketika trauma atau rasa sakit terjadi, pikiran kita secara otomatis memusatkan perhatian pada sumber rasa sakit tersebut. Ini adalah mekanisme pertahanan biologis. Namun, secara psikologis, ini membuat Anda rentan. Pria yang superior tahu bagaimana memanipulasi arsitektur pikirannya sendiri. Anda harus secara sadar menggeser pusat gravitasi hidup Anda kembali kepada diri Anda sendiri. Anda bukan lagi planet yang mengorbit pada pengkhianatan mereka. Anda adalah matahari di galaksi Anda sendiri. Setiap kali pikiran Anda mencoba memutar kembali memori tentang apa yang mereka lakukan, paksa pikiran itu untuk bergeser pada apa yang sedang Anda bangun. Fokuslah pada fisik Anda, pada kerajaan finansial Anda, pada ketajaman intelektual Anda. Ini bukan mitos, ini adalah pengalihan energi secara harfiah. Ketika Anda menginvestasikan waktu yang seharusnya Anda gunakan untuk menangis menjadi waktu untuk mengangkat beban berat di pusat kebugaran atau membangun bisnis baru, Anda sedang mengubah kalori penderitaan menjadi otot kekuasaan. Orang yang menyakiti Anda akhirnya akan melihat versi baru dari diri Anda dari kejauhan. Mereka akan melihat seseorang yang berkembang, bukan seseorang yang layu. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang manipulator selain melihat korbannya menjadi raja. Kita harus membongkar mitos penutupan atau apa yang sering disebut sebagai closure. Budaya pop telah meracuni pikiran kita dengan gagasan bahwa kita membutuhkan percakapan terakhir, sebuah penjelasan, atau permintaan maaf agar bisa melangkah maju. Ini adalah kebohongan terbesar yang membuat banyak pria terjebak selama bertahun-tahun. Penutupan bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain kepada Anda. Penutupan adalah sesuatu yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Menunggu permintaan maaf dari seseorang yang memiliki niat buruk sejak awal adalah kebodohan intelektual. Mengapa Anda menyerahkan kunci kedamaian pikiran Anda ke dalam saku orang yang baru saja membakar rumah Anda? Inilah yang membedakan pria stoik. Dia berkata pada dirinya sendiri, kenyataan bahwa mereka mampu melakukan ini padaku sudah merupakan semua penutupan yang aku butuhkan. Tindakan mereka adalah penutupan itu. Karakter buruk mereka adalah penjelasan itu. Anda tidak membutuhkan diskusi selama 3 jam di kedai kopi untuk mengakhiri sesuatu.
Anda hanya membutuhkan 1 detik kejelasan mental di mana Anda memutuskan bahwa babak ini telah berakhir. Dengan tidak meminta penutupan, Anda menunjukkan kemandirian absolut. Mereka akan bingung karena Anda tidak datang merangkak meminta jawaban, karena Anda sudah menemukan jawabannya dalam keheningan Anda sendiri. Kunci dari semua ini terletak pada menguasai reaksi emosional. Psikolog Viktor Frankl pernah mengatakan bahwa antara stimulus dan respons ada sebuah ruang. Di ruang itulah terletak kebebasan dan kekuatan kita untuk memilih. Saat seseorang memprovokasi atau menyakiti Anda, mereka memberikan stimulus. Mereka mengharapkan ledakan emosi sebagai respons seketika. Reaksi emosional Anda adalah mata uang yang mereka cari. Pria yang lemah memberikan mata uang ini secara gratis. Pria yang elit menahan mata uang tersebut dan membiarkan musuhnya miskin akan validasi. Saat Anda merasakan kemarahan naik di dada Anda, saat detak jantung Anda meningkat, latih diri Anda untuk masuk ke dalam ruang antara stimulus dan respons tersebut. Tarik napas dalam-dalam, hitung dari 1 sampai 10 secara perlahan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah bereaksi saat ini akan melayani tujuan jangka panjangku? Jawabannya hampir selalu tidak. Emosi Anda adalah bahan bakar reaktor nuklir yang sangat berharga. Jangan buang bahan bakar itu untuk membakar sampah kecil di pinggir jalan. Simpan emosi Anda, dingin dan terkendali. Ketika mereka melihat bahwa provokasi paling kejam mereka pun tidak dapat menembus perisai Anda, mereka akan menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang berada di liga yang sama sekali berbeda. Konsep selanjutnya adalah menjadi cermin kosong. Manipulator dan orang beracun bertahan hidup dengan memproyeksikan rasa tidak aman dan rasa sakit mereka kepada Anda. Mereka ingin Anda merasa bersalah, tidak berharga, atau bingung. Cara terbaik untuk menghancurkan mereka bukanlah dengan menyerang balik, melainkan dengan menjadi permukaan kaca yang tidak memantulkan apapun kembali kepada mereka. Jika mereka mencoba menyalahkan Anda atas pengkhianatan mereka, jangan berdebat. Jangan menulis daftar panjang alasan mengapa mereka salah. Tanggapan Anda harus singkat, datar, dan tanpa emosi. Kata-kata seperti "oh begitu" atau "itu perspektif yang menarik" sudah cukup untuk menghancurkan naskah yang sudah mereka siapkan di kepala mereka. Mereka datang siap untuk perang, dan Anda menolak untuk mengambil senjata. Ini bukan penyerahan diri, ini adalah dominasi taktis. Ketika Anda tidak memberi mereka material psikologis untuk dikerjakan, mereka akan mulai berdebat dengan diri mereka sendiri. Mereka akan tenggelam dalam kebingungan mereka sendiri karena strategi manipulasi mereka menabrak dinding batu. Anda membiarkan mereka memakan racun mereka sendiri sementara Anda berdiri di sana, sama sekali tidak tersentuh dan tidak berkedip. Pusatkan perhatian Anda pada fokus pada ruang kendali. Ini adalah fondasi paling mendasar dari stoikisme. Ada hal-hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang sama sekali di luar kendali kita. Tindakan orang lain, pengkhianatan mereka, kata-kata mereka, dan pandangan mereka tentang Anda sepenuhnya berada di luar zona kendali Anda. Menghabiskan 1 detik saja untuk mencoba mengubah opini orang yang menyakiti Anda adalah pemborosan sumber daya intelektual yang fatal. Apa yang ada di dalam kendali Anda? Respons Anda. Postur tubuh Anda. Di mana Anda mengalokasikan waktu Anda hari ini. Keputusan untuk tidak melihat profil media sosial mereka. Itulah satu-satunya hal yang penting. Pria yang memfokuskan energinya pada luar angkasa kendalinya akan selalu menjadi korban yang cemas. Sebaliknya, pria yang menarik semua energinya ke dalam batas kendalinya akan menjadi mesin yang tidak bisa dihentikan. Saat Anda berhenti mencoba mengendalikan mereka dan mulai mengendalikan diri Anda secara brutal, Anda memancarkan aura ketidakpedulian yang sangat mengintimidasi.
Orang yang menyakiti Anda pada akhirnya akan menyadari bahwa mereka telah kehilangan akses ke sistem operasi Anda secara permanen. Hal ini membawa kita pada pentingnya membangun nilai diri yang tak tergoyahkan. Seringkali, rasa sakit akibat disakiti berasal dari asumsi bahwa tindakan mereka menurunkan nilai Anda sebagai seorang pria. Jika dia meninggalkan saya, itu berarti saya kurang menarik. Jika dia mengkhianati saya, itu berarti saya bodoh. Ini adalah pemikiran dari pria dengan status rendah. Nilai diri sejati tidak berasal dari bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Nilai diri Anda berasal dari karakter, integritas, dan disiplin Anda sendiri. Uang kertas senilai $100 tidak kehilangan nilainya, meskipun ia diinjak, diludahi, atau dibuang ke tempat sampah. Nilainya tetap $100. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Perilaku buruk seseorang adalah refleksi dari karakter mereka, bukan nilai Anda. Ketika Anda menanamkan kebenaran ini ke dalam tulang sumsum Anda berjalan dengan cara yang berbeda. Anda melihat pengkhianatan sebagai filter alami yang membuang orang-orang tidak pantas dari kerajaan Anda. Anda tidak merasa kehilangan. Anda merasa bersyukur karena sampah tersebut membuang dirinya sendiri. Keyakinan absolut ini menciptakan medan gaya psikologis. Mereka yang mencoba merendahkan Anda hanya akan terlihat menyedihkan di hadapan keyakinan diri Anda yang kokoh. Mari kita bahas keheningan sebagai senjata psikologis yang paling mematikan. Banyak pria tidak bisa diam. Kesunyian membuat mereka tidak nyaman sehingga mereka selalu ingin mengisi kekosongan dengan kata-kata. Namun, secara psikologis, keheningan adalah ruang yang akan diisi oleh rasa tidak aman orang lain. Ketika seseorang menyakiti Anda dan mengharapkan Anda untuk meledak, berikan mereka kesunyian mutlak. Jangan umumkan kepergian Anda. Jangan buat status filosofis di media sosial yang ditujukan secara pasif-agresif kepada mereka. Cukup menghilang, lenyap seperti hantu di tengah kabut. Keheningan ini akan memaksa mereka untuk berhadapan dengan imajinasi mereka sendiri. Pikiran manusia membenci ketidakpastian. Mereka akan mulai bertanya-tanya, apakah Anda sudah menemukan orang lain? Apakah Anda merencanakan sesuatu? Apakah mereka sama sekali tidak berharga bagi Anda, sehingga Anda bahkan tidak repot-repot memarahi mereka? Imajinasi mereka akan memberikan hukuman yang jauh lebih kejam daripada kata-kata yang bisa Anda ucapkan. Anda menjadikan pikiran mereka sendiri sebagai algojo bagi tindakan mereka. Ini adalah taktik tingkat tinggi yang membutuhkan pengendalian diri baja, tetapi hasilnya selalu berpihak pada pria yang bisa menahan diam lebih lama. Anda harus belajar mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar. Ini adalah konsep transmutasi emosional. Rasa sakit, kekecewaan, dan pengkhianatan menghasilkan energi kinetik yang sangat besar di dalam tubuh Anda. Perasaan sesak di dada dan adrenalin yang terpacu bukanlah sesuatu yang harus ditekan dengan alkohol, obat-obatan, atau pelarian murahan. Itu adalah bahan bakar roket beroktan tinggi. Pria biasa membiarkan bahan bakar ini membakar dirinya sendiri dari dalam. Pria elit menyalurkan bahan bakar ini ke dalam mesin ambisinya. Gunakan kemarahan itu. Saat Anda berada di titik terendah, Anda memiliki keuntungan terbesar. Anda tidak memiliki apapun untuk dihilangkan dan semuanya untuk dimenangkan. Gunakan agresi yang ditekan itu untuk mendorong batas fisik Anda di gym. Gunakan malam-malam tanpa tidur untuk mempelajari keterampilan baru, membangun aset, atau menyempurnakan keahlian Anda. Dalam 6 bulan, sementara orang yang menyakiti Anda masih terjebak dalam pola perilaku beracun mereka yang sama, Anda telah berevolusi menjadi spesies yang sama sekali berbeda. Balas dendam terbaik tidak pernah terlihat seperti balas dendam. Balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang sangat masif sehingga eksistensi mereka bahkan tidak lagi tercatat dalam radar kehidupan Anda. Pahami juga tentang ilusi keterikatan dan ikatan trauma. Seringkali Anda merasa sulit untuk melepaskan seseorang bukan karena Anda mencintai mereka,
tetapi karena pikiran Anda kecanduan siklus dopamin dan kortisol yang mereka ciptakan. Mereka menyakiti Anda, hormon stres Anda naik. Mereka memberikan sedikit perhatian, dopamin Anda melonjak. Ini menciptakan ikatan kimia di otak yang mirip dengan kecanduan zat. Mengakui ini adalah langkah pertama untuk menghancurkan ilusi tersebut. Anda harus memandang rasa rindu atau keinginan untuk menghubungi mereka bukan sebagai cinta sejati, melainkan sebagai gejala penarikan atau withdrawal symptom dari sebuah kecanduan. Layaknya seorang pecandu yang sedang dalam masa pemulihan, Anda harus menderita melalui fase detoksifikasi ini tanpa menyerah. Setiap hari Anda memilih untuk tidak merespon, Anda sedang memutuskan jalur saraf tersebut. Anda secara harfiah merestrukturisasi otak Anda untuk tidak lagi melihat mereka sebagai sumber hadiah. Ketika Anda memahami bahwa rasa sakit Anda hanyalah reaksi kimia sementara yang kehilangan kekuatannya setiap harinya, Anda mendapatkan kembali otoritas intelektual Anda. Anda bukan korban cinta yang tragis. Anda sedang melakukan pembersihan sistem. Praktikkan taktik menghapus jejak digital dan emosional tanpa drama. Pria lemah akan memblokir seseorang dengan kemarahan, lalu membuka blokir 3 hari kemudian untuk melihat apakah mereka merespons. Itu menyedihkan dan menunjukkan kurangnya kontrol impuls. Penghapusan yang sebenarnya dilakukan dengan ketenangan bedah. Anda menghapus nomor telepon, foto, pesan, dan koneksi media sosial bukan karena Anda membenci mereka, tetapi karena hal-hal tersebut hanya memakan ruang berharga di server mental Anda. Anda sedang melakukan pembersihan memori. Lakukan ini dalam diam, tidak ada peringatan terakhir. Ketika mereka akhirnya mencoba memantau Anda, seperti yang selalu dilakukan orang-orang beracun, mereka akan menemukan pintu baja tanpa lubang kunci. Tidak ada akses ke pikiran Anda, tidak ada akses ke visual hidup Anda. Ketiadaan data ini akan membuat mereka kelaparan akan informasi. Di dunia di mana semua orang memamerkan rasa sakit dan penyembuhan mereka secara daring, menjadi rahasia yang tertutup rapat adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Biarkan mereka bertanya-tanya dalam kegelapan sementara Anda berjalan menuju cahaya kebebasan sejati. Seni menjadi tidak terbaca adalah keterampilan kritis di titik ini. Jika Anda kebetulan berada di lingkungan yang sama dengan mereka, atau terpaksa berinteraksi secara profesional, ini adalah saatnya Anda menunjukkan superioritas stoik. Bersikaplah sangat sopan, namun sama sekali tidak terjangkau. Jangan tunjukkan kebencian, karena kebencian menunjukkan bahwa Anda peduli. Jangan tunjukkan kebahagiaan palsu, karena itu terlihat seperti Anda berusaha terlalu keras. Bersikaplah senetral mungkin. Bayangkan Anda sedang berbicara dengan seorang kasir bank yang tidak Anda kenal. Ramah, fungsional, dan benar-benar tidak peduli secara emosional. Sikap sopan yang dingin ini adalah pembunuh ego terbesar. Mereka berharap melihat mata Anda memancarkan rasa sakit atau amarah. Sebaliknya, mereka melihat ruang hampa. Mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki tombol untuk menekan emosi Anda. Mereka telah diturunkan pangkatnya dari karakter utama dalam hidup Anda menjadi sekadar figuran acak di latar belakang. Keterputusan emosional ini akan membuat mereka mempertanyakan seluruh realitas tentang seberapa pentingnya mereka di mata Anda. Anda telah memenangkan permainan tanpa membuat satu langkah pun yang agresif. Anda wajib menerapkan hukum ketersediaan secara absolut. Manusia secara psikologis selalu menginginkan apa yang tidak bisa mereka miliki atau apa yang telah ditarik dari mereka. Saat Anda selalu ada, selalu merespons, dan selalu bisa dihubungi meskipun mereka memperlakukan Anda seperti sampah, nilai Anda di mata mereka jatuh ke angka 0. Anda adalah komoditas murahan yang persediaannya tidak terbatas. Untuk mengubah dinamika ini, Anda harus membuat diri Anda langka. Kelangkaan menciptakan nilai. Waktu Anda, perhatian Anda, dan kehadiran Anda adalah komoditas paling mahal di planet ini.
Mulai detik ini, tidak ada lagi ketersediaan bagi mereka yang tidak menghargai proses ekstraksinya. Jika mereka mencoba masuk kembali ke dalam hidup Anda dengan pesan biasa seolah-olah tidak ada yang terjadi, hukum ketersediaan menuntut Anda untuk mengabaikannya secara total. Anda tidak sedang sibuk berpura-pura, Anda secara literal sedang sibuk membangun hidup Anda. Ketika ketersediaan Anda dicabut sepenuhnya, mereka akhirnya akan merasakan bobot dari kerugian mereka sendiri. Mereka membuang berlian karena mengira itu kaca, dan sekarang berlian itu terkunci di balik lemari besi yang tidak bisa mereka tembus. Sangat penting untuk menolak permainan reaktif. Orang yang manipulatif suka mengatur jebakan emosional. Mereka mungkin menyebarkan rumor tentang Anda, terlihat bahagia secara berlebihan dengan orang baru di depan Anda, atau melakukan tindakan provokatif lainnya. Ini adalah undangan untuk bermain di papan catur mereka, dengan aturan yang mereka buat, di mana kekalahan Anda sudah dipastikan. Inilah yang membedakan pria tangguh. Dia tidak memikirkan langkah balasan. Dia mengambil papan catur itu dan membakarnya. Menolak permainan reaktif berarti Anda sadar penuh bahwa setiap provokasi adalah ujian terhadap stabilitas mental Anda. Saat ujian itu datang, Anda tersenyum sinis di dalam hati, menyadari betapa mudah ditebaknya perilaku mereka, dan kemudian Anda berjalan melewatinya seolah itu hanya angin lalu. Tidak ada pembelaan diri, tidak ada konfirmasi. Biarkan rumor beredar. Kebenaran tidak membutuhkan pengacara untuk membelanya. Karakter nyata Anda yang tidak reaktif pada akhirnya akan membongkar kebohongan mereka tanpa Anda perlu mengucapkan sepatah kata pun. Mereka akan kehabisan tenaga untuk bermain game ketika mereka menyadari bahwa mereka adalah satu-satunya peserta di arena tersebut. Fase berikutnya adalah evolusi karakter yang senyap. Pertumbuhan yang sejati terjadi dalam kegelapan. Akar pohon menembus tanah jauh sebelum daunnya menyentuh sinar matahari. Di masa krisis ini, Anda dituntut untuk melakukan evolusi internal yang radikal. Anda mulai membaca buku psikologi, mempelajari pasar, memperbaiki postur tubuh, dan menajamkan artikulasi Anda. Namun aturannya adalah, jangan pernah mengumumkan pertumbuhan Anda. Jangan berteriak kepada dunia bahwa Anda sedang dalam proses penyembuhan. Lakukan pekerjaan kotor dalam keheningan total. Ketika Anda terus mengasah diri Anda setiap hari secara disiplin, transformasi itu akan bocor dengan sendirinya ke permukaan. Perubahan fisik, kedamaian finansial, dan stabilitas emosional, Anda akan menciptakan gravitasi baru. Orang-orang di sekitar Anda akan merasakannya, dan berita ini akan secara alami sampai ke telinga orang yang menyakiti Anda. Ketika mereka mendengar bahwa Anda tidak hanya bertahan, tetapi mendominasi setelah mereka pergi, itu akan menjadi pukulan telak bagi narasi egois mereka. Mereka berharap menghancurkan Anda, tetapi mereka hanya berhasil bertindak sebagai katalis bagi pencerahan Anda yang luar biasa. Sebuah prinsip penting adalah biarkan mereka berperang dengan pikiran mereka sendiri. Seringkali kita merasa perlu untuk menghukum orang yang bersalah agar keadilan ditegakkan. Anda tidak perlu repot menjadi hakim dan algojo. Psikologi manusia memiliki mekanisme hukuman mandiri yang sangat efisien jika Anda tahu cara memicunya. Dengan keheningan radikal, kesuksesan yang terus meningkat, dan ketiadaan absolut dari diri Anda dalam kehidupan mereka, Anda membiarkan rasa bersalah dan penyesalan mengambil alih pekerjaan Anda. Saat mereka berbaring di malam hari, menghadapi kekosongan yang mereka ciptakan sendiri, pikiran mereka tidak akan memiliki pelarian. Mereka tidak bisa menyalahkan reaksi amarah Anda, karena Anda tidak pernah marah. Mereka tidak bisa menyalahkan kelakuan buruk Anda, karena Anda bersikap terhormat. Satu-satunya bayangan yang harus mereka hadapi adalah refleksi dari pengkhianatan mereka sendiri. Membiarkan mereka terkunci di dalam sel penjara pikiran mereka sendiri adalah bentuk balasan stoik yang paling murni. Anda tidak melakukan apa-apa selain fokus pada diri sendiri.
dan itu secara otomatis menghancurkan fondasi pembenaran diri mereka. Hukum lain yang tidak boleh dilanggar adalah jangan pernah menjelaskan diri Anda. Dalam proses melepaskan dan membangun tembok ini, mungkin ada saatnya mereka atau orang-orang di sekitar mereka menuntut penjelasan atas sikap dingin Anda. Mengapa kamu begitu sombong sekarang? Mengapa kamu tidak mau berbicara lagi? Ingat aturan ini. Saat Anda mulai menjelaskan, Anda mulai kalah. Menjelaskan adalah posisi bertahan. Pria yang memegang kendali penuh tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan batasannya kepada mereka yang tidak menghormatinya sejak awal. Jawaban terbaik untuk pertanyaan semacam itu adalah senyum tipis dan pernyataan sederhana seperti saya tidak memiliki hal lagi untuk dikatakan mengenai masalah ini. Dan kemudian Anda beralih ke hal lain. Keengganan Anda untuk menjelaskan diri membuat Anda tampak sekuat benteng baja. Itu menunjukkan bahwa keputusan Anda sudah final dan tidak terbuka untuk negosiasi atau perdebatan publik. Anda menetapkan standar bahwa perilaku buruk dijawab dengan pencabutan hak istimewa secara permanen, dan tidak ada ruang banding untuk hal itu. Pada akhirnya, Anda akan mencapai tahap kebebasan sejati dari validasi. Ini adalah puncak gunung stoikisme modern yang sedang kita panjat. Pada awalnya, Anda mungkin memutus kontak dan fokus pada diri sendiri dengan harapan rahasia bahwa hal itu akan membuat mereka menyesal. Itu adalah hal yang wajar sebagai langkah awal. Namun, saat Anda terus mempraktikkan disiplin ini, sesuatu yang magis akan terjadi dalam arsitektur otak Anda. Suatu pagi, Anda akan bangun, dan Anda akan menyadari bahwa Anda benar-benar tidak peduli lagi apakah mereka menyesal atau tidak. Anda tidak peduli apakah mereka menderita atau bahagia. Pikiran tentang mereka telah menjadi setara dengan pikiran tentang cuaca di negara asing. Sama sekali tidak relevan dengan hari Anda. Inilah momen ketika Anda secara resmi menang. Kemenangan Anda bukanlah saat mereka merangkak kembali meminta maaf. Kemenangan Anda adalah saat Anda menyadari bahwa Anda tidak lagi menginginkan atau membutuhkan permintaan maaf tersebut. Anda telah menjadi mandiri secara emosional. Anda telah menyerap kekuatan mereka dan menjadikannya milik Anda. Validasi mereka tidak lebih dari debu yang tersapu angin. Kemenangan tanpa sorak-sorai adalah kondisi final dari evolusi pria elit. Anda tidak merayakannya dengan merendahkan mereka. Anda tidak menggunakan kisah tersebut untuk mencari simpati. Cerita tentang pengkhianatan itu hanya menjadi satu paragraf kecil dalam buku tebal kesuksesan Anda. Inilah jawaban dari pertanyaan awal. Lakukan hal ini. Bangun nilai Anda, kuasai emosi Anda, dan gunakan keheningan mutlak. Mereka yang menyakiti Anda tidak akan pernah bisa mengabaikan Anda, karena eksistensi Anda yang sukses dan diam akan menjadi monumen raksasa atas kesalahan terbesar mereka. Mereka akan dipaksa untuk hidup dengan pengetahuan bahwa mereka melepaskan pria dengan karakter besi. Dan sementara mereka terjebak dalam siklus penyesalan dan hubungan yang dangkal, Anda akan terus berjalan menembus rintangan, membangun kerajaan Anda, tak tersentuh, tak terbaca, dan tak terhentikan. Inilah perbedaan antara bereaksi seperti bocah dan merespons seperti raja. Kita telah sampai pada titik kulminasi. Jika Anda mengingat satu hal dari video ini, ingatlah ini. Ketidakpedulian yang elegan adalah kekuatan tertinggi yang dapat dimiliki seorang pria. Anda tidak menghancurkan musuh Anda dengan amarah. Anda menghancurkan mereka dengan ketidakhadiran dan kesuksesan mutlak. Berhentilah menyumbangkan energi emosional Anda kepada mereka yang membuktikan diri tidak layak menerimanya. Tarik kembali pasukan mental Anda, perkuat benteng pikiran Anda, dan biarkan mereka membusuk dalam konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Terima kasih telah bertahan dan mendengarkan kebenaran yang keras ini. Jika Anda menyerap pengetahuan ini dan siap untuk mengeksekusinya,
Berikan suka pada video ini dan pastikan Anda berlangganan untuk tidak melewatkan materi taktis lainnya. Saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir untuk didiskusikan di kolom komentar. Apa satu langkah pertama yang akan Anda ambil hari ini untuk mengambil kembali kendali emosi Anda? Tuliskan dan jadikan itu janji pada diri Anda sendiri. Sampai jumpa di puncak.